Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Hasan Basri SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Bimbingan dan Konseling kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Nomor induk mahasiswa 230404021. Pada hari ini Senin tanggal 26 Februari tahun 2024 akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 3 Praia dengan topik pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dengan teknik problem solving. Berikut video pembelajaran ujian saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Kabar orang tua bagaimana di rumah? Baik. Alhamdulillah sehat. Jadi Bapak hari ini akan memberikan bimbingan layanan dasar ya mengenai motivasi belajar siswa yang agak menurun ya, agak menurun karena ada beberapa hal. Bapak absen dulu ya, yang saya sebut namanya bisa angkat tangan. Nabila Sari, Hurun In, Putri Hanima, Nuruswan, Juita, Hilma Sapitri, Irma Rizkia. Hari ini Bapak ingin melihat saja kemampuan kalian mengenai pemahaman kalian mengenai motivasi. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang motivasi? Siapa yang bisa menjawab? Ada enggak yang tahu apa itu motivasi? Silakan Janati. Semangat atau keinginan belajar, bagus. Terus yang lain, yang pemahaman yang lain? Menyemangati diri agar mendapatkan prestasi. Menyemangati diri agar mendapatkan prestasi, bagus. Menumbuhkan semangat ya, menumbuhkan semangat. Kemudian yang lain coba, yang laki-laki atau? Oh ya, yang laki-laki. Tujuan belajar. Apa? Tujuan belajar, tujuan dari belajar maksudnya. Motivasi itu adalah tujuan dari belajar. Oh iya, bagus. Tidak apa-apa. Jadi kan berarti sudah memahami beberapa tentang motivasi ya. Jadi motivasi itu sangat penting untuk kita tingkatkan sebagai sarana untuk mengejar prestasi, mendapatkan mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita ya. Terus, tapi sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas ya. Silahkan ketua kelas pimpin doa dulu. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Terima kasih. Sebelum kita mulai, Bapak punya yel-yel ya, lagu penyemangat ya, lagu penyemangat untuk kita belajar. SMP 3, apa kabarnya? Baik. Orang semangat siswa SMP 3, apa kabarnya? Baik. Kita mulai ya yel-yelnya. Siswa SMP 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa SMP 3 semua hebat. Hebat. Bapak Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Ya, tepuk tangan. Kita langsung masuk ke materi yang akan kita bahas ya. Materi tentang motivasi belajar. Nanti Bapak akan putarkan melalui slide layar PowerPoint ya. Biar kalian bisa perhatikan sama-sama. Nah, bisa kita lihat sama-sama di depan ya. Bisa kita lihat, perhatikan cara meningkatkan motivasi belajar. Kemudian tujuan dari layanan kita hari ini adalah, bisa dibaca semuanya? Bisa. Coba dibaca dulu apa tujuan kita belajar hari ini. Ya, kemudian kita masuk pada slide berikutnya. Motivasi, pengertian motivasi. Tadi ada beberapa teman-temannya yang sudah menjabarkan tentang motivasi ya. Ada yang memahami sedikit tentang motivasi. Jadi pengertian motivasi di sini adalah, bisa kita lihat di sini. Motivasi adalah merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Salah satu contohnya apa? Kalian punya tujuan ingin menjadi ketua kelas atau ingin menjadi ketua OSIS. Berarti kalian harus membentuk diri kalian untuk menjadi seorang ketua OSIS kan? Untuk mengejar keinginan kalian. Itu adalah suatu motivasi. Jadi motivasi itu adalah sebuah keinginan besar untuk menggapai atau meraih sesuatu yang kita inginkan ya. Kemudian slide berikutnya. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi dari dalam diri kita, internal. Kemudian yang kedua, eksternal. Kalau dari dalam diri, yaitu menyemangati diri dengan cara memberikan semangat, menyemangati diri untuk belajar lebih giat lagi, menghargai hasil usaha kita sendiri dengan cara berbagai macam ya, menghibur diri atas hasil dari perjuangan kita selama bersekolah, seperti itu ya. Kemudian yang eksternal, yaitu dengan mencari teman atau rekan-rekan belajar yang sama-sama memiliki semangat belajar yang sama dengan kita ya. Jadi semangat belajar itu akan tumbuh apabila kita bersama orang-orang yang punya semangat besar juga. Kalau kalian harus bergaul dengan orang yang kurang memilih semangat, maka semangat kalian juga akan sama seperti mereka ya. Berikutnya, salah satu penyebab kurangnya motivasi belajar dalam internal, salah satunya di sini disebutkan belum punya target impian atau cita-cita. Kira-kira ada yang belum punya cita-cita di sini? Tidak ada tujuan hidup.
hidup tapi tidak punya tujuan. Ada enggak yang seperti itu? Sama seperti kalian sekolah. Apa tujuan kalian sekolah kira-kira? Apakah hanya datang, duduk, diam, bermain-main, atau belajar atau mencari ilmu? Tentunya mencari ilmu kan? Sambil bermain tentunya kan? Terus yang kedua, tidak percaya diri. Adakah yang tidak percaya diri di sini? Merasa bodoh, merasa tidak mampu seperti teman-teman yang lain. Kenapa teman-teman saya yang lain pintar mendapatkan ranking, kenapa saya tidak? Tapi bodoh itu bukan kategori ya. Itu tidak ada di dalam hidup kita. Itu bukan bodoh, melainkan tidak mau belajar atau malas belajar, tidak punya motivasi untuk mengembangkan diri. Tidak ada orang bodoh. Kemudian yang ketiga, pola pikir yang masih keliru, cara berpikir yang keliru. Ketika kita diberikan salah satu materi pelajaran dari Bapak Ibu guru kita yang kita sulit tidak mengerti, kita merasa Bapak guru atau Ibu guru kita itu menjelaskan dengan kurang baik atau memberikan materi pembelajaran dengan cara yang tidak kalian inginkan. Mungkin seperti itu ya. Ada mungkin menurut kalian yang merasa di dalam kelas itu penyampaiannya seorang guru itu hanya begitu-gitu saja seperti itu kan, tanpa ada sentuhan-sentuhan motivasi yang dapat membangkitkan semangat belajar kan. Salah satu contohnya kalau pelajaran seni budaya kan, salah satu contohnya kalian senang sekali kan. Jadi seperti itu. Ada pola pikir yang masih keliru. Jadi jangan pernah berpikir negatif tentang sebuah ilmu yang kita dapatkan, tapi pikirkan apa yang bisa kita serap dari ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita. Kemudian yang berikutnya, terlalu fokus pada gadget. Gadget itu apa? HP. HP itu kan ada banyak hal yang membuat kita terlena kan. Salah satunya bermain game. Terus medsos ya. Ada yang namanya apa lagi? TikTok ya. Ya, itu kan kalian lebih paham ya daripada Bapak. Jadi hal-hal itu yang membuat kita terlena, hal-hal itu yang membuat kita begadang sampai malam gara-gara main game atau chatting dengan temannya, atau ya ada yang punya pacar di sini. Nah, jadi seperti itu, banyak lah ya yang mempengaruhi itu. Jadi tanpa melihat waktu, tanpa memikirkan besok pagi bahwa saya akan sekolah. Apakah saya besok pagi bisa bangun pagi enggak ya? Seperti itu. Apakah kalian pernah berpikir seperti itu? Selalu terlena dengan hal-hal yang membuat kalian senang, membuat kalian lupa diri tanpa memperdulikan kewajiban kalian untuk besok pagi pergi bersekolah. Kan banyak kasus yang terjadi, teman-teman kalian banyak yang terlambat sekolah. Sampai sekolah banyak yang tertidur. Sampai sekolah banyak yang minta izin, pura-pura minta izin ke kamar mandi, tahu-tahu di kamar mandi tidur. Seperti itu kan. Banyak terjadi seperti itu. Banyak sering Bapak temukan seperti itu. Setelah Bapak tanya, kamu mau kencing atau mau apa? Terus terang, saya ngantuk Pak, dia bilang seperti itu. Ngantuk, akhirnya saya ketemukan di kamar mandi duduk. Seperti itu ya. Menghindari pelajaran. Jadi ada banyak pengaruhnya. Next, berikutnya masalah thinking solution. Sekarang kan masalahnya adalah motivasi. Problemnya adalah motivasi. Kemudian kalian harus berpikir bagaimana cara mengatasi masalah kalian sendiri. Karena tidak mungkin Bapak akan merubah kalian dengan sempurna, dengan lebih baik, melainkan kalian sendiri yang mampu merubah diri kalian sendiri. Bapak hanya akan memberikan tips-tips mungkin dari jalan keluar yang kalian miliki. Salah satunya dengan cara mengatur waktu, mengatur teman, memilih teman bermain, terus mengatur jadwal
bermain, jadwal belajar dan lain sebagainya ya. Seperti itu dari penyelesaian permasalahan ini. Jadi kalian harus punya ide-ide cemerlang untuk membuat diri kalian itu bersemangat kembali ya. Berikutnya menuliskan target, impian dan cita-cita. Siapa yang saat ini masih punya cita-cita yang kuat di dalam dirinya? Juwita, apa cita-citanya? Polwan, bagus. Itu akan menjadi landasan diri kita dalam menempuh ilmu itu sendiri. Jadi polwan itu juga harus dituntut mempunyai ilmu pengetahuan kan? Mempunyai fisik yang sehat, seperti itu kan? Yang lain apa lagi cita-cita yang kuat di dalam dirinya? Tentara, ya bagus. Jadi kalian harus mempersiapkan diri. Yang lain? Dosen. Oh dokter, bagus. Ini luar biasa, calon dokter. Jadi pertahankan cita-citanya. Bermimpilah, motivasinya begini ya, bermimpilah setinggi langit. Karena kalau kalian terjatuh, maka kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, ngerti? Paham? Jadi bermimpilah mengejar, jangan mengejar peringkat 1, 2 atau jangan mengejar peringkat 3, jangan mengejar peringkat 5 atau 4. Kejarlah peringkat tertinggi. Tunjukkan persaingan tertinggi kalian dari teman-teman kalian. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau mau mengejar prestasi, kalian harus ranking 1. Ya. Jangan pernah kalau yang penting saya bisa mencapai ranking 3 aja dulu. Jangan seperti itu. Gapailah cita kalian setinggi-tingginya. Sekalian kalian harus memotivasi diri dengan cara menembus batas kemampuan kalian, ya. Jangan bermimpi untuk mudah-mudahan saya dapat ranking 5, mudahan saya dapat ranking 10, mudah-mudahan saya dapat peringkat 10 besar. Jangan tanggung-tanggung. Ambil peringkat pertama. Saya harus jadi orang yang mendapatkan prestasi tertinggi di sekolah ini. Seperti itu cara memotivasi diri. Kira-kira begitu ya, menancapkan targetnya. Terus membuat jadwal belajar. Ya, contoh jadwal belajarnya seperti ini, kalian bisa lihat. Nanti buat oret-oretan di buku kalian, ditempel di kamar kalian, kemudian membuat jadwal belajar seperti ini ya. Senin kegiatannya apa, Selasa kegiatannya apa, Rabu kegiatannya apa, dan seterusnya seperti itu. Biar kalian bisa menata diri. Kapan waktu bermain, kapan waktu berlibur, kapan waktunya belajar, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Kemudian slide berikut. Menentukan cara dan gaya belajar. Ada beberapa gaya belajar yang bisa kita tekuni atau sesuai dengan cara kalian sendiri. Ada kan biasanya orang yang belajar dengan sambil mendengarkan musik ya. Seperti Bapak sendiri, Bapak itu kalau belajar mendengarkan lagu, tapi lagu-lagu yang slow ya, yang slow agar konsentrasi saya lebih fokus. Jadi ada pula yang belajar senang membaca, tapi dia tidak senang menulis. Ada yang suka belajar menggunakan kinestetik, menggunakan tangan. Ya, kadang-kadang Bapak juga kalau mau menghafal sesuatu lebih cepat itu dengan cara menulisnya. Menulisnya beberapa kali agar lebih cepat masuk diserap di otak, ya. Seperti itu. Berikutnya membuat hadiah dan hukuman. Hukuman artinya di sini bukan hukuman push up di dalam kamar sendiri push up. Setelah dapat nilai jelek langsung kalian push up, jadi bukan seperti itu ya. Menghukum diri, tapi kita bahas dulu yang membuat hadiah. Bagaimana cara menghadiahi diri kita sendiri. Setelah saya mendapatkan prestasi besok, saya akan pergi ke Senggigi menginap sama bapak sama mama, kan seperti itu. Memotivasi diri untuk menghadiahi diri kita. Oh, besok kalau saya dapat ranking 1, saya akan makan bakso 5 mangkok. Misalkan seperti itu kan. Atau besok
setelah saya dapat peringkat kedua atau ke satu, saya mau mau tidur-tiduran di kamar, santai menenangkan pikiran di kamar, seperti itu, memotivasi diri. Kemudian menghukum atau punishment. Punishment itu memberikan efek penyemangat dari diri kita. Kalau saya tidak dapat peringkat kedua atau pertama, saya akan membaca buku ini 1 bulan penuh. Seperti itu kan, untuk menghukum diri, bukan menghukum diri dengan menyiksa diri. Kalau saya tidak dapat ranking 1, saya tidak makan 1 bulan. Jangan seperti itu. Jadi menghukum diri untuk membangkitkan motivasi belajar kita. Terus kemudian membuat kelompok belajar. Ya, ini kelompok belajar, kalian tentunya sudah sering melakukan ini ya. Membuat kelompok-kelompok belajar dengan teman-teman yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi tentunya ya. Sudah bisa dipahami yang ini ya. Kemudian selanjutnya istirahat dan refreshing. Ini yang paling penting. Jangan lupa istirahat. Kalau sudah lelah belajar, jadi belajar itu jangan terlalu lama juga, jangan terlalu memaksakan diri juga untuk meraih sesuatu. Malah itu menjadi penyakit bagi diri kalian, membuat kalian jatuh sakit, jadi kurang makan, kurus kering hanya gara-gara belajar. Jangan seperti itu juga. Jadi belajar itu keinginan diri yang dapat membuat kita senang, jangan membuat kita tersiksa. Jadi belajar itu bukan terpaksa ya. Kalau belajar terpaksa itu bukan belajar namanya. Belajar itu membuat kita senang ya. Jangan membuat kita terpaksa dan menyiksa diri untuk mengejar sesuatu yang tidak betul-betul kalian inginkan ya. Seperti itu. Next, berikutnya. Lalu apa yang akan sobat lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar kalian? Tentunya kalian sudah memikirkan apa yang akan kalian lakukan berikutnya untuk membuat strategi agar motivasi belajar kalian terus meningkat ya. Seperti itu. Kita akan menyaksikan sebuah video ya untuk lebih meningkatkan pemahaman kita tentang motivasi. Cerita pendek tentang semangat yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa adanya kemauan. Kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya. Besok aja deh. Terus belajar. Yang kita mereka kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Karena nanti juga kalian yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Sebenarnya tidak ada yang namanya orang buruk. Yang ada orang baik. Semua kesempatan kalau pendatang yang itu adalah kesempatan. Yakin masih mau belajar, masih mau santai, buat saja dari mana. Ingat, kita menonton ini. Ya baiklah, masih ingin mager, masih ingin menyia-nyiakan kesempatan. Kesempatan itu tidak akan datang 2 kali ya. Kesempatan itu akan datang 1 kali. Bapak sendiri ingin sekali turun ke bangku SMP, bangku SMA itu dulu untuk memperbaiki diri Bapak lagi sendiri, untuk berbuat lebih baik lagi. Tapi tidak akan bisa karena kesempatan itu hanya datang 1 kali. Tidak akan lagi akan SMP. Kalian akan menjadi anak SMA ya. Kecuali ada orang di SMP 3 tidak naik, mungkin ada besok. Tapi kalau kalian ingin melanjutkan cita-cita kalian harus
beranjak dari tingkatan-tingkatan itu ya. Oke, baiklah, sampai sini kira-kira apa yang kalian pahami mengenai motivasi? Boleh ada yang bisa jawab dulu, salah satu dari kalian? Ya, silahkan. Ya, mengatur waktu belajar dengan cara membuat jadwal ya. Nah, betul. Berikutnya siapa lagi? Ya, Nopi. Apa? Memilih teman yang memiliki motivasi belajar yang sama atau memiliki motivasi belajar yang tinggi agar motivasi belajar kita juga meningkat. Siapa lagi? Membuat kelompok belajar ya. Ya, boleh. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar kalian? Coba silakan. Usaha sadar dalam belajar. Jadi belajar itu bukan untuk dipaksa ya. Jadi usaha yang dari kesadaran kita sendiri. Berikutnya siapa lagi? Menyemangati diri agar mendapatkan prestasi. Menyemangati diri agar mendapatkan prestasi atau mampu meraih prestasi yang kita tuju ya, yang kita cita-citakan. Berikutnya siapa lagi? Membangun semangat belajar agar cita-cita dapat tercapai. Membangun semangat belajar agar cita-cita kita tercapai. Apa yang menjadi tujuan kita tercapai gitu ya. Berikutnya kita akan membentuk kelompok dulu. Membentuk kelompok ya untuk menjawab beberapa pertanyaan di sini terkait motivasi belajar. Tapi dari sini sampai sini ada yang masih belum paham tentang motivasi? Sudah paham semuanya ya? Ya. Ya, bertanya enggak apa-apa. Nama satu ketuanya, ketua kelompoknya aja. Tulis nama ketua kelompoknya saja, diskusikan berempat. Tulis dulu di situ, boleh tulis di meja. Ketua kelompoknya saja, ditulis di meja. Gitu. Ya, hari tanggal ditulis. Ya, tulis judul materinya apa? Motivasi dasar kan? Sudah selesai? Sudah, boleh dari kelompok Mawar menjelaskan dulu kesimpulan dari lembar kerjanya itu. Siapa yang akan menjawab? Ketua kelompoknya silakan berdiri. Silakan berdiri. Apa definisi atau motivasi, apa yang kamu pahami tentang motivasi itu selama pembelajaran ini? Silakan. Ya, bagus. Terus kemudian kelompok Melati. Menyemangati diri agar mendapatkan prestasi. Ya, mantap. Luar biasa. Terus kelompok FF. Mengatur waktu belajar. Terus oh ya, nggak boleh terlalu lama bermain game ya. Berarti kalian sudah paham ya? Sudah, alhamdulillah. Jadi itu yang menjadi tujuan kita bersama agar meningkatkan motivasi belajar kita menjadi lebih baik lagi ya. Kemudian berikutnya untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini ada angket evaluasi
Apa menurut kalian? Apa menurut kalian yang kalian dapatkan di sini? Kalian centang di situ ya. Kalian centang isi nama, kelas, hari, tanggal. Jadi untuk mengetahui kepuasan kalian yang tentang layanan yang Bapak berikan ya. Pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah memahami materi yang sudah kita jalani dari tadi. Semoga itu bisa memberikan pandangan ke depan bagi anak-anakku sekalian dalam mengatur motivasi kalian agar menjadi lebih bersemangat lagi ya dalam menuntut ilmu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan dihitung sebagai amal ibadah kita semua. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Siap berdoa. Silakan ketua kelas beri salam. Siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian sampai di sini, kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.